Perkenalkan, nama saya Dinar Tri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disyalia Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Deva Ferani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Afifah dengan NIM 0603521020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Tri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus kepada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau homo mechanicus yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang dengan berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Perkembangan behaviorisme melalui tahapan-tahapannya, yaitu tahap behaviorisme radikal. Disebut radikal karena hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan yang mengenai kondisi mental. Yang kedua, tahap neo-behaviorisme, yaitu perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivisme. Tahap ini sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Yang ketiga, tahap sosio-behaviorisme, yaitu perilaku dipelajari dalam proses sosial. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme yang bernama Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada 4 September 1849 di kota Ryazan, Rusia Tengah, dan orang tuanya memberi nama Ivan Petrovich Pavlov. Oleh karena itu, ia diharapkan untuk menjadi seorang pendeta. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 dikarenakan penyakit pneumonia. Secara singkat, perjalanan hidupnya yaitu ia pun disekolahkan di suatu seminar di Rusia dan mulai mempelajari ilmu dan tentang teologi. Namun sesudah ia membaca buku tentang Charles Darwin, maka ia pun menyadari bahwa ia lebih tertarik pada dunia ilmiah. Maka ia pun meninggalkan sekolah seminarinya dan mulai kuliah di Universitas St. Petersburg. Ia pun mulai mempelajari tentang kimia dan fisiologi. Ia lalu berhasil meraih gelar doktornya di tahun 1879. Kemudian Ivan Pavlov melanjutkan penelitiannya dan percobaannya sendiri dengan melakukan riset tentang sistem pencernaan serta peredaran darah dan lain sebagainya hingga usianya mencapai 86 tahun. Pavlov banyak memiliki peninggalan-peninggalan atau penghargaan selama masa hidupnya. Di antaranya, yang pertama, ia pernah membahas tentang fungsi-fungsi syaraf jantung, yang kedua membahas kelenjar digestif utama, yang berakhir atau akhirnya ia memenangkan Nobel tahun 1904 mengenai risetnya yang brilian ini, dan yang ketiga adalah studi tentang refleks terkondisi yang memberinya tempat terhormat dalam sejarah psikologi. Ada sebuah penemuan yang cukup mengesankan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh Ivan Pavlov, yaitu adalah ketika ia sedang mempelajari proses pencernaan hewan anjing. Anjing tersebut akan mengeluarkan air liur jika diperlihatkan sebuah makanan. Keluarnya air liur anjing tersebut merupakan suatu hasil reaksi dari suatu stimulus, yakni berupa makanan. Ivan Pavlov lalu membunyikan lonceng terlebih dahulu sebelum memberikan makanan kepada anjing-anjing tersebut. Hal tersebut ia lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Suatu reaksi yang terjadi ialah anjing tersebut pun mengeluarkan air liurnya pada saat lonceng dibunyikan, bahkan ketika lonceng dibunyikan tanpa disertai dengan pemberian makanan. Dari sini, ia pun lantas menarik suatu kesimpulan dan teori fisiologis,
yakni bahwa makanan sebagai stimulus rangsangan awal alami yang wajar, sedangkan lonceng merupakan sebuah stimulus rangsangan buatan. Lalu jika pemberian stimulus atau rangsangan yang sama tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka rangsangan atau stimulus buatan ini akan menimbulkan sebuah kondisi, yakni dalam hal ini adalah timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa seperti ini lantas disebut sebagai suatu refleks bersyarat ataupun conditioned response dalam ilmu fisiologis. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya tersebut, Pavlov lantas berkesimpulan bahwa terdapat beberapa cara perubahan tingkah laku yang bisa digunakan dalam proses belajar yang tercantum dalam learning theory atau teori belajar. Akhirnya, kesimpulan akhir dari semua ini adalah melalui penerapan learning theory dan behavior change ini, maka suatu individu yang memiliki sifat atau perilaku yang negatif dengan memberi stimulus tertentu bisa berubah menjadi memiliki habit atau kebiasaan baru yang merupakan suatu perilaku yang lebih positif sifatnya. Sekarang kita akan lanjut ke tokoh yang kedua bernama Edward Chase Tolman. Ia lahir pada 14 April 1886 dan meninggal pada tahun 1959 atau bertepatan pada tanggal 19 November. Riwayat pendidikannya yaitu ialah ia meraih gelar BS di MIT dalam bidang elektrokimia pada tahun 1911, gelar MA atau Master 1912 dan PhD 1915 di Harvard University dalam bidang psikologi, dan disinilah ia belajar tentang behavioris. Ia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang mencoba untuk menjelajahi seluruh tindakan organisme. Secara singkat perjalanan karirnya ialah pada tahun 1937 Tolman diangkat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Pada tahun 1940 ia menjadi ketua masyarakat Lewin untuk studi psikologis masalah-masalah sosial. Pada tahun 1949 ia diangkat menjadi fellow di American Academy of Arts and Science. Dan pada tahun 1957 ia menerima penghargaan khusus dari APA untuk kontribusinya terhadap sains. Teori-teorinya dalam psikologi. Yang pertama ada apa arti belajar. Menurut Tolman, belajar adalah mengenal tentang situasi. Organisme belajar tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika ia berbalik ke kiri, ia akan menemukan sesuatu. Jika ia berbalik ke kanan, maka ia juga akan menemukan sesuatu yang lain. Belajar itu akan sia-sia jika hanya dihafal, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar adalah merupakan pengorganisasian perbuatan atau tingkah laku untuk meraih sebuah maksud. Teori lainnya yang cukup terkenal ialah vicarious trial and error. Tolman memperhatikan karakteristik tikus dalam kebingungan, yaitu dalam sebuah labirin, sehingga ia bisa memanfaatkannya sebagai pendukung untuk menafsirkan teori belajarnya. Seekor tikus sering berhenti pada suatu titik tertentu dan memandang sekelilingnya seolah-olah berpikir tentang berbagai alternatif yang ada. Kegiatan seperti ini, yaitu berhenti dan memandangi sekelilingnya ini, yang disebut Tolman sebagai vicarious trial and error, sehingga organisme itu bisa membuat kesimpulan sendiri dari berbagai kegiatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada latent learning atau pembelajaran yang tidak langsung dalam kinerja seseorang. Dengan kata lain, pembelajaran laten merupakan suatu jenis pembelajaran di mana hasil pembelajaran tersebut tidak langsung terlihat. Hal ini terjadi tanpa suatu penguatan yang nyata. Menurut Tolman, murid perlu melakukan tes hipotesis dalam situasi problem. Ia juga mengatakan bahwa belajar bukan hanya soal memberi respon atau strategi yang benar, tetapi juga menghilangkan respon atau strategi yang salah. Sedangkan guru bertindak sebagai konsultan yang membantu siswa dalam menjelaskan dan mengkonfirmasi atau menolak hipotesis.
Tolman tidak pernah berpendapat bahwa perilaku dapat dibagi-bagi menjadi unit-unit kecil untuk tujuan studi. Dia menganggap bahwa seluruh pola perilaku memiliki makna yang akan hilang jika diteliti dari sudut pandang elementistik. Edwin lahir di Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886 dan meninggal dunia pada tahun 1959. Setelah SMA, kemudian meneruskan studinya ke Universitas Nebraska dan lulus dengan sarjana matematika. Dan kemudian ia mengajar matematika di beberapa sekolah menengah sambil memperdalam filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai doktor. Kemudian menjadi struktur filsafat di Universitas Washington dan karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Behaviorisme banyak menentukan perkembangan psikologi terutama dalam eksperimen-eksperimen dan ini diakui secara luas sebagai jasa besar para behavioris dalam penelitian tentang perilaku manusia. Termasuk juga ilmu komunikasi yang mengkaji manusia dan perilakunya dan banyak dipengaruhi oleh konsepsi behavioris. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. Menurut Edwin, secara cermat mengamati sekitar 800 kali tidak melepaskan diri dari kotak teka-teki yang dilakukan oleh kucing yang kemudian observasi ini dilaporkan dalam sebuah buku yang berjudul Cats in a Puzzle Box. Guthrie dan Horton menggunakan banyak kucing sebagai subjek percobaan. Akan tetapi mereka melihat kucing keluar dari kotak dengan cara sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Behaviorisme banyak menentukan perkembangan psikologi terutama dalam eksperimen-eksperimen dan ini diakui secara luas sebagai jasa besar para behavioris dalam penelitian tentang perilaku manusia termasuk juga ilmu komunikasi yang mengkaji manusia dan perilakunya banyak mempengaruhi oleh konsepsi behavioris. Ada 3 metode yang ditawarkan oleh Guthrie untuk mengubah tingkah laku, yaitu yang pertama ada metode ambang. Metode mencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respon lain saat petunjuk itu muncul. Yang kedua metode kelelahan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Sebagai contoh, ada seseorang siswa yang suka membuat catatan kecil untuk mencontek, maka untuk menghentikan perilaku tersebut, seorang guru bisa menyuruh siswa tersebut membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan merasa bosan dengan sendirinya. Yang ketiga, metode reaksi berlawan. Metode ini menganggap manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi pada stimulus-stimulus tertentu. Jika suatu reaksi terhadap stimulus tertentu tidak menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawan dengan reaksi yang hendak dihilangkan. Selanjutnya adalah Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull dilahirkan di Akron, New York pada 24 Masehi 1884 dan ia dibesarkan di Michigan. Hull mempunyai masalah kesehatan di mata dan pernah menderita polio. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, di mana ia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Penelitian doktornya pada aspek kuantitatif dari evolution of concept telah diterbitkan dalam Psychological Monographs. Teori behavioristik menurut Hull. Teori belajar Hull berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Inti tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku. Hull sangat berkeras dan taat pada metode ilmiah, yaitu dengan rancangan percobaan yang dikontrol dan dianalisis data yang diperoleh. Teori belajar Hull.
Teori belajar Hull ini terdiri dari beberapa postulat yang menjelaskan pemikirannya tentang aktivitas otak, reinforcement, habit, reaksi, potensial, dan lain sebagainya. Hull mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, teknik sugesti. Metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Prinsip-prinsip utama teorinya adalah yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Yang kedua, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Hubungan pemikirannya dengan psikologi sebagai behavioris. Hull menyatakan bahwa psikologis dilihat pada pembentukan kebiasaan yang merupakan akumulasi pengalaman lingkungan untuk beradaptasi secara efektif. Edwin B. Holt lahir di Winchester pada tanggal 21 Agustus 1873. Pada tahun 1926 sampai 1936, ia menjadi profesor psikologi di Universitas Princeton. Holt ini mengabdikan setengah dari perjalanan karirnya untuk menulis. Karya-karyanya yang pertama adalah The Consciousness yang ia tulis pada tahun 1914, yang kedua The Freudian Wish and Its Place in Ethics pada tahun 1915, yang ketiga adalah Animal Drive and The Learning Process pada tahun 1931. Nah, ada 3 pendapat Holt tentang perilaku. Yang pertama, perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, perilaku hanya dipahami dari perspektif pola, tindakan behavioral, dan urutan-urutan tindakan. Yang ketiga, bagi psikolog, perilaku lebih dari sekedar gabungan hubungan, stimulus, dan respon. Tokoh selanjutnya adalah Walter Samuel Hunter. Walter Samuel Hunter lahir pada tanggal 22 Maret 1889 di Decatur, Amerika Serikat. Karir Walter dimulai setelah ia meraih gelarnya dari Sekolah Tinggi Fungsionalis di Chicago pada tahun 1912. Walter mengajar di beberapa universitas dan akhirnya ia mengajar di Universitas Brown pada tahun 1936. Ia memperoleh reputasi sebagai peneliti yang dihormati dibanding sebagai teorisi. Tugas behavioral yang ia kembangkan dari penelitian eksperimentalnya yaitu respon tertunda dan perilaku alternasi ganda yang diasumsikan mewakili pemecahan masalah tingkat tinggi dan tetap digunakan hingga saat ini. Seperti behavioris lainnya, ia juga tidak menyukai penggunaan istilah mentalistik yang sangat jamak dalam psikologi Jerman dan mengusulkan antroponomi sebagai istilah yang lebih baik daripada behaviorisme untuk menggantikan istilah psikologi. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diterkenalkan oleh John Bronus Watson. Nah, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Seorang ahli psikologi Amerika Serikat, yaitu Watson, mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya, yaitu Psychology and Behaviorist View It, yang didedikasikan ke dalam Universitas Columbia pada tahun 1913.
John Watson dilahirkan 9 Januari 1878 dan dibesarkan di South of Carolina. Kemudian ia menggambarkan dirinya sebagai pelajar miskin dan kemudian ia masuk ke Universitas Furman pada usia 16 tahun. Setelah lulus 5 tahun dengan gelar sarjana, dia mulai belajar psikologi di University of Chicago, memperoleh gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1903. Watson mulai mengajar psikologi di Johns Hopkins University pada tahun 1908. Pada tahun 1913, beliau memberikan seminar di Columbia University yang berjudul Psikologi sebagai Perilaku Kelakuan Ia, yang pada dasarnya memperincikan kedudukan behavioris. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitan dengan kesadaran. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Lingkungan buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, dan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Prinsip teori Watson menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Perilaku yang dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman, baik di masa lalu atau yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Ada beberapa pandangan utama John Watson, yaitu A. Psikologi mempelajari stimulus dan respon. B. Tidak mempercayai unsur herediter. C. Dalam kerangka main budi, pandangan Watson sederhana saja. D. Sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. E. Secara bertahap, Watson menolak konsep insting. Mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. F. Sebaliknya, konsep learning ialah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. G. Pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. H. Proses thinking and speech terkait erat. I. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. The Little Albert. Hasil penelitian Watson yang terkenal 1920 adalah mengenai bayi yang berusia 11 bulan yang bernama Albert. Diperlihatkan pada bayi itu seekor tikus berwarna putih yang tidak ditakutkannya. Di belakangnya diperdengarkan suara keras dengan cara memukul batang baja dengan palu. Rasa takut yang ditimbulkan oleh suara keras menyebabkan rasa takut terkondisikan pada tikus. Albert menggeneralisasikan rasa takut ini dengan rangsangan lain yang mirip, termasuk dengan kelinci, mantel bulu, dan jenggot Sinterklas. Watson berpendapat bahwa rasa takut dan cemas ada pada manusia biasa berawal dari pengalaman masa kanak-kanak yang mirip. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Tri Arani dengan nomor induk 0603521016. Di sini saya ingin memaparkan video tentang psikologi behaviorisme dengan tokoh B.F. Skinner. Selamat menyaksikan. B.F. Skinner lahir di Pennsylvania pada tahun 1904. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota.
Dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kontribusi untuk psikologi di dalam behaviorisme dengan tokoh Skinner. Behaviorisme Skinner menyebut pendekatannya pada studi perilaku sebagai behaviorisme radikal. Filsafat ilmu perilaku mengasumsikan bahwa perilaku adalah konsekuensi dari penguatan sejarah lingkungan. Lihat analisis perilaku terapan pada kata-kata yang berposisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: apa yang dirasakan atau apa yang diminati secara introspektif bukanlah suatu dunia kesadaran, pikiran, atau kehidupan mental non-fisik, tetapi tubuh pengamat itu sendiri. Bahwa introspeksi adalah sejenis penelitian psikologi juga tidak berarti bahwa apa yang dirasakan atau apa yang diminati secara introspektif adalah penyebab perilaku suatu organisme berperilaku seperti itu karena strukturnya saat ini, tetapi sebagian besar di luar jangkauan introspektif. Pada saat itu, kita harus membebaskan diri kita sendiri, seperti apa yang ditegaskan oleh perilaku metodologi dengan sejarah genetik dan lingkungan seseorang. Apa yang diamati secara introspektif adalah produk jaminan tertentu dari sejarah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar behaviorisme dengan tokoh Skinner. Ide Skinner tentang behaviorisme sebagian besar dikemukakan dalam buku pertamanya The Behavior of Organism. Di sini ia memberikan gambaran sistematis tentang cara variabel lingkungan mengontrol perilaku. Ia membedakan dua jenis perilaku yang dikendalikan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, perilaku responden. Perilaku responden ditimbulkan oleh rangsangan dan dapat dimodifikasi melalui pengkondisian responden. Sering disebut pengkondisian klasik, di mana rangsangannya telah dipasangkan dengan pasangannya dan memunculkan perilaku seperti itu dapat diukur dari latensi atau kekuatannya. Dan yang kedua, perilaku operator. Perilaku operator dipancarkan yang berarti bahwa pada awalnya mereka tidak diinduksi oleh stimulus tertentu. Mereka diperkuat melalui pengkondisian instrumental di mana terjadinya respon menghasilkan penguatan perilaku seperti itu dapat diukur dengan kecepatannya. Kedua jenis perilaku ini dipelajari oleh secara eksperimental, terutama responden oleh Ivan Pavlov. Edward Skinner dalam beberapa hal berbeda dari yang sebelumnya dan merupakan salah satu akun pertamanya yang membawanya di bawah atap satu rumah. Selanjutnya, tokoh yang kedua dari psikologi behaviorisme yaitu William McDougall. Ia lahir pada 22 Juni 1891 di Lancashire, Inggris, dan meninggal di Durham, Newcastle 28 November 1938. Ia adalah seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah putra Samuel McDougall dan Rebecca Smalley, sepasang industrialis kelas atas dari Skotlandia. Sejak kecil, McDougall berkesempatan untuk bersekolah di sekolah swasta, baik di Inggris maupun di Jerman. Ia berlatih di berbagai bidang, tidak hanya dalam psikolog, tetapi juga dalam ilmu alam dan mengetuai berbagai asosiasi psikologi. Ia juga menjabat sebagai profesor di universitas-universitas Amerika Utara yang paling bergengsi, di mana ia diakui sebagai seorang psikolog penting, meskipun pada saat yang sama ia menghasilkan perdebatan sengit tentang studi pikiran dan eugenika. Dalam konteks yang sama, ia menerbitkan banyak karya penting dan meninggal di Durham, North Carolina yang pada tahun 1938, bukan tanpa berhenti bekerja sebagai profesor di Duke University. Kontribusi dalam psikologi. William McDougall berkembang luas dalam psikologi dalam konteks Amerika Utara, di mana disiplin terakhir ini dikonsolidasikan. McDougall menyumbangkan pengetahuan yang berbeda tentang psikologi eksperimental, psikologi paranormal, psikologi patologi, dan psikologi sosial dalam kaitannya dengan naluri. Demikian juga yang mempertahankan berbagai argumen yang mendukung genika dan lainnya menentang arus perilaku, yang menghasilkan beberapa penolakan dari komunitas ilmiah Amerika Utara. Kita akan melihat di bawah ini beberapa proposal teoritis dari psikologi ini. Perang Dunia Kedua membuka jalan bagi William McDougall untuk mengembangkan bakatnya dan penelitian baru. Setelah berpartisipasi dengan anggota tentang Inggris yang selamat dari perang, McDougall menjadi tertarik pada psikopatologi dan akhirnya memimpin bagian psikiatri dari Royal Society of Medicine pada tahun 1918.
Dia juga memimpin British Society of Psychical Research pada tahun 1920. Behaviorisme semakin dikenal dan McDougall tidak hanya terdaftar dalam aliran ini tetapi juga cukup kritis terhadapnya. Dia membela studi tentang fenomena psikis karena bagi McDougall, psikologi harus holistik, yaitu ia harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda di luar materi untuk memahami perilaku manusia.